Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Berliana Putri dari kelas 2B dengan NPM E2035223715. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah akuntansi perusahaan jasa dan pemerintahan dengan menjelaskan materi jurnal penyesuaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama ada pengertian jurnal penyesuaian, yang kedua akun-akun yang disesuaikan pada akhir periode akuntansi, yang ketiga pencatatan jurnal penyesuaian, yang keempat hal yang harus diperhatikan ketika membuat jurnal penyesuaian, yang kelima cara membuat jurnal penyesuaian, dan yang terakhir ada fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama ada pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Penyesuaian atau adjustment merupakan langkah menyusun ayat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan atau mengalokasikan saldo-saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian juga dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian ini biasanya dicatat setelah neraca saldo. Yang selanjutnya yaitu akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian juga dapat dikelompokkan menjadi deferral atau akrual. Deferral yaitu berkaitan dengan penundaan atau penangguhan pengakuan atas beban atau pendapatan yang transaksinya telah dicatat ke dalam akun buku. Lalu akrual yaitu berkaitan dengan pengakuan atas beban atau pendapatan yang terjadi tetapi belum dicatat ke dalam akun. Akun-akun yang umumnya disesuaikan pada akhir periode akuntansi, yang pertama yaitu ada perlengkapan, yang kedua penyusutan aktiva tetap, yang ketiga beban dibayar di muka, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima beban yang masih harus dibayar, yang keenam pendapatan yang masih harus diterima. Selanjutnya yaitu pencatatan jurnal penyesuaian. Di dalam pencatatan jurnal penyesuaian ini, yang pertama yaitu perlengkapan. Perlengkapan yaitu setiap akhir periode akuntansi, perlengkapan yang telah terpakai disesuaikan dengan cara yang pertama mendebitkan beban perlengkapan, dan yang kedua mengkreditkan perlengkapan. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan terletak di debit dan perlengkapan terletak di kredit. Untuk pencatatan perlengkapan lebih menjorok ke dalam. Akun yang kedua yaitu penyusutan aktiva tetap. Di sini setiap akhir periode akuntansi, penyusutan dikoreksi dengan cara satu mendebit beban penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan dan mengkredit akumulasi penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Seperti biasa, akumulasi penyusutan di kredit yaitu ditulisnya menjorok ke dalam. Selanjutnya yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini pencatatannya ada dua. Yang pertama, jika pada saat terjadi dicatat sebagai harta, maka pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar beban yang telah dijalani. Pencatatan jurnal penyesuaiannya itu beban terlebih dahulu di debit dan di kredit itu dibayar di muka. Sedangkan yang kedua yaitu jika pada saat terjadi dicatat sebagai beban, maka pada akhir periode akuntansi disesuaikan sebesar yang belum dijalani tetapi sudah dicatat. Jurnal penyesuaiannya yaitu dibayar di muka terlebih dahulu dan beban di kredit. Akun selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Akun ini dicatat ada dua, seperti beban dibayar di muka. Yang pertama yaitu jika pada saat terjadi dicatat sebagai pendapatan, maka disesuaikan sebesar yang belum menjadi pendapatan sampai akhir periode. Jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan di debit dan diterima di muka di kredit.
Jika pada saat terjadi dicatat sebagai utang, maka disesuaikan sebesar yang sudah merupakan pendapatan pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaiannya yaitu diterima di muka di debit dan pendapatan di kredit. Selanjutnya yaitu ada akun beban yang masih harus dibayar. Pada akhir periode akuntansi, disesuaikan sebesar yang masih harus dibayar penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban di debit dan yang masih harus dibayar itu di kredit. Selanjutnya yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima disesuaikan sebesar pendapatan yang belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaiannya yaitu yang masih harus diterima di debit dan pendapatan di kredit. Selain pencatatan yang seperti itu, jurnal penyesuaian juga bisa dimasukkan ke dalam pencatatan kolom. Pencatatan kolom terdiri dari tanggal, jurnal penyesuaiannya, akun, yaitu debit dan kredit. Selanjutnya, poin yang akan saya sampaikan di dalam jurnal penyesuaian yaitu hal yang perlu diperhatikan ketika membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, hampir tidak pernah menyertakan kas. Tujuannya yaitu untuk membuat catatan akuntansi secara akurat, mencerminkan prinsip pencocokan dan mencocokkan pendapatan dan biaya selama periode akuntansi. Yang kedua yaitu debit selalu sama dengan kredit. Yang ketiga, memiliki satu akun neraca yaitu aset, kewajiban atau ekuitas, dan suatu akun laporan laba rugi yaitu pendapatan atau beban di entry jurnal. Poin selanjutnya yaitu cara membuat jurnal penyesuaian. Cara membuat jurnal penyesuaian dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, analisa setiap akun. Yang ketiga, cari apa saja yang hilang. Yang keempat, mencatat ayat-ayat jurnal penyesuaian. Itulah cara membuat jurnal penyesuaian. Poin terakhir yang akan saya jelaskan di dalam jurnal penyesuaian yaitu fungsi jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian ini ada 4. Yang pertama, supaya akun nominal yakni akun pendapatan serta bebannya bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal, yaitu pendapatan dan beban yang sebenarnya dalam periode terkait. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo, kewajiban, dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi yang sebenarnya. Demikian presentasi mengenai jurnal penyesuaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.